Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sangkuria Purnama, NPM C1C0181105. Di sini saya akan menjelaskan akuntansi sewa PSAK 73. Nah, adapun poin-poin yang akan saya jelaskan terkait akuntansi sewa PSAK 73. Yang pertama yaitu jelaskan latar belakang diberlakukannya PSAK 73. Yang kedua yaitu jelaskan konsekuensi secara akuntansi dan konsekuensi terhadap akun-akun dalam laporan keuangan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan. Yang kedua yaitu dasar pembeda antara sewa operasi dan sewa pembiayaan adalah apakah terjadi pengalihan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Pengalihan resiko dan manfaat tidak hanya dalam bentuk pengalihan kepemilikan. Jelaskan hal ini jika dikaitkan dengan sewa pembiayaan dan sewa operasi. Yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara PSAK 30 dan PSAK 73 tentang sewa. Nah, yang keempat yaitu jelaskan akuntansi sewa pembiayaan dan sewa operasi pada lesi yang meliputi A. Bagaimana pengakuan dan pengukuran awal, B. Pengukuran setelah pengakuan awal, C. Penyajian dan pengungkapan. Yang terakhir yaitu jelaskan akuntansi sewa pembiayaan dan sewa operasi pada lesor yang meliputi A. Bagaimana pengakuan dan pengukuran awal, B. Pengukuran setelah pengakuan awal, dan yang ke C. Penyajian dan pengungkapan. Pertama yaitu latar belakang diberlakukannya PSAK 73. Nah, PSAK nomor 73 mengatur tentang sewa dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Lahirnya PSAK 73 merupakan adopsi dari IFRS 16 yang menggantikan PSAK 30. Nah, latar belakang diterbitkannya PSAK 73 atau IFRS yaitu berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Diperoleh informasi bahwa rata-rata komitmen sewa yang muncul dalam laporan keuangan yaitu hanya 35%, dan ada hasil penelitian memberikan informasi bahwa lebih dari 85% komitmen sewa tidak muncul dalam laporan posisi keuangan, atau bisa disederhanakan bahwa si lesi atau penyewa lebih suka mengakui kontrak sewanya sebagai operating lease. Jika operating lease hanya sebatas dilaporkan di dalam laporan laba rugi, diakui sebagai beban sewa, dan hanya sedikit yang memperlakukannya sebagai financial lease, sehingga kontrak sewa yang dilaksanakan adalah kontrak sewa yang jumlahnya cukup signifikan atau besar. Sedangkan dalam sisi pelaporannya, dia hanya melaporkan kurang dari 85% atau maksimum 35%. Jadi, jika hanya dilaporkan di laporan laba rugi, itu artinya dia off balance sheet. Dan yang kedua yaitu konsekuensi secara akuntansi dan konsekuensi terhadap akun-akun dalam laporan keuangan antara sewa operasi dan sewa pembiayaan. Yang pertama yaitu sewa operasi. Konsekuensi pembukuan sewa operasi atau operating lease hanya boleh dilakukan atas transaksi sewa yang memenuhi syarat. Yang pertama, berjangka pendek atau di bawah 12 bulan. Yang kedua, bernilai rendah, misalnya sewa ponsel, laptop, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sewa pembiayaan. Konsekuensi pembukuan sewa pembiayaan atau financial lease, perusahaan harus mencatat aset atau sewa dan kewajiban atau sewa di dalam neraca, sehingga transaksi sewa yang tadinya bisa off balance sheet sekarang menjadi on balance sheet. Selanjutnya, poin yang kedua, pengalihan resiko dan manfaat tidak harus dalam bentuk pengalihan kepemilikan. Jelaskan hal ini jika dikaitkan dengan sewa pembiayaan dan sewa operasi. Klasifikasi sewa. Klasifikasi sewa terbagi menjadi dua. Yang pertama, sewa pembiayaan atau kapitalis adalah sewa saat seluruh resiko dan manfaat yang berhubungan dengan kepemilikan aset pesewa dialihkan secara substansial kepada penyewa. Yang kedua yaitu sewa operasi atau operating lease adalah sewa saat seluruh resiko dan manfaat yang berhubungan dengan kepemilikan aset pesewa tidak dialihkan secara substansial kepada penyewa. Baiklah, poin yang ketiga yaitu perbedaan PSAK 30 dan PSAK 73 tentang sewa. Yang pertama, PSAK 73 berbeda signifikan dengan PSAK 30, baik sebelum maupun sesudah adopsi IFRS. Pada PSAK 30 sebelum adopsi IFRS, kategori sewa menjadi sewa pembiayaan dari sisi lesi cukup ketat,
yaitu harus memenuhi seluruh kriteria sewa pembiayaan, sementara PSAK 73 apabila satu kriteria saja sudah memenuhi, maka klasifikasi sewa menjadi sewa pembiayaan. Yang kedua yaitu PSAK 73, klasifikasi yang lebih ketat diberlakukan untuk semua operasi, di mana seluruh kriteria hanya terpenuhi untuk menjadi sewa operasi, di mana hampir otomatis sewa akan masuk kategori sewa pembiayaan, yang artinya lesi harus mengakui aset sewa hak guna, liabilitas sewa hak guna, depresiasi aset sewa hak guna, serta pengakuan biaya bunga. Yang ketiga yaitu menurut PSAK 30 sebelum adopsi IFRS, salah satu kriteria tidak memenuhi kriteria sewa pembiayaan, maka sewa dikategorikan sebagai sewa operasi. Sementara sewa ini dalam kategori PSAK 30 per 1 Januari 2012 menurut lesi masuk dalam kategori sewa pembiayaan karena A. Masa sewa adalah 3 tahun, sementara masa manfaat adalah 5 tahun. Masa sewa adalah 3 sampai 5 atau 60% dari masa manfaat, di mana menurut kriteria bahwa sewa pembiayaan adalah sewa yang salah satunya memiliki karakteristik masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset. Yang ke B yaitu nilai sekarang dari pembiayaan sewa selama 3 tahun. Poin yang keempat yaitu akuntansi sewa pembiayaan dan sewa operasi pada lesi yang meliputi A. Bagaimana pengakuan dan pengukuran awal, B. Pengukuran setelah pengakuan awal, dan C. Penyajian dan pengungkapan. Inilah poin yang ke A, pengakuan dan pengukuran awal. Yang pertama, pengakuan. Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Yang kedua, pengukuran awal aset hak guna. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna pada perolehan. Yang ketiga, pengukuran awal liabilitas sewa. Yang pertama, pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Yang kedua, pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Yang terakhir yaitu, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Nah, poin yang ke B, pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama, pengukuran selanjutnya aset hak guna. Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain yang dideskripsikan dalam paragraf 34 dan 35. Yang kedua, pengukuran selanjutnya liabilitas sewa. Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan A. Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa. B. Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar. C. Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi. D. Sewa yang ditetapkan dalam paragraf 39-46 atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian. Lihat paragraf PP 42. Ke C, penyajian dan pengungkapan. 1. Penyajian dalam posisi keuangan. Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangan atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya A. Aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya. B. Jika penyewa tidak menyajikan aset hak guna secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa 1. Menyajikan aset hak guna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset pendasar serupa jika aset tersebut dimiliki, dan mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak guna tersebut. C. Liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Jika penyewa tidak menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup liabilitas tersebut. 5. Atau yang terakhir yaitu akuntansi sewa pembiayaan dan sewa operasi pada lessor yang meliputi A. Bagaimana pengakuan dan pengukuran awal, B. Pengukuran setelah pengakuan awal, C. Penyajian dan pengungkapan. Yang kedua yaitu penyajian dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas.
Yang A, persyaratan penyajian aset hak guna terpisah tidak diterapkan pada aset hak guna yang memenuhi definisi properti investasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai properti investasi. B, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan 1. Beban bunga atas liabilitas sewa, 2. Beban penyusutan untuk aset hak guna, 3. Beban bunga atas liabilitas sewa merupakan biaya keuangan di mana PSAK 1, penyajian laporan keuangan paragraf 82B mensyaratkan untuk disajikan secara terpisah. C. Dalam laporan arus kas, penyewa mengklasifikasikan 1. Pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan, 2. Pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK 2, laporan arus kas untuk pembayaran bunga dan pembayaran sewa jangka pendek, pembayaran sewa aset bernilai rendah, dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran. Ke A. Pengakuan dan pengukuran awal. A. Sewa pembiayaan. 1. Pengakuan dan pengukuran. Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. 1. Pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. 2. Jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka pesewa antara dapat menggunakan tingkat diskoto yang digunakan dalam sewa utama disesuaikan dengan biaya langsung awal yang terkait dengan subsewa untuk mengukur investasi neto dalam subsewa. 3. Biaya langsung awal selain yang ditimbulkan oleh pesewa pabrikan atau dealer dimasukkan dalam pengukuran awal investasi neto sewa dan menguranginya. Ke B yaitu sewa operasi. 1. Pengakuan dan pengukuran. Pesewa mengakui pembiayaan sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih mempresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun. Poin yang ke B, pengukuran setelah pengakuan awal. A. Sewa pembiayaan. Pengukuran selanjutnya, pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atau investasi neto sewa pesewa. Yang ke C, penyajian dan pengungkapan. A. Sewa pembiayaan. Pengungkapan. Yang pertama, pesewa memberikan penjelasan kualitatif dan kuantitatif atas perubahan signifikan pada jumlah tercatat investasi neto dalam sewa pembiayaan. B. Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo piutang pembayaran sewa dengan menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum untuk 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Yang ke C, pesewa merekonsiliasi pembayaran sewa yang tidak didiskontokan pada investasi neto sewa. Rekonsiliasi mengidentifikasi penghasilan keuangan yang belum diterima terkait piutang pembayaran sewa dan nilai residual tak terjamin yang didiskontokan. B yaitu sewa operasi. Yang pertama, untuk item aset tetap yang merupakan sewa operasi, pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan yang ada dalam PSAK 16 aset tetap. Yang kedua, pesewa memisahkan tiap-tiap kelas aset tetap ke dalam aset yang merupakan sewa operasi dan aset yang bukan sewa operasi. Yang ketiga, pesewa memberikan pengungkapan sesuai PSAK 16 aset tetap untuk aset yang merupakan sewa operasi berdasarkan kelas aset pendasar secara terpisah dari aset yang dimiliki sendiri dan digunakan pesewa. Yang keempat, pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 13 properti investasi, PSAK 19, PSAK 48 penurunan nilai aset, dan PSAK 69 agrikultur untuk aset yang merupakan sewa operasi. Yang kelima, pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum untuk 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Sekian pembahasan dari saya tentang akuntansi sewa PSAK 73. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.